Oke, assalamualaikum guys. Oke, kali ini saya Gosulin Channel bersama dengan Bapak Duta Besar Republik Indonesia, Bapak Dubes Hermono. Oke guys, kali ini saya akan membuat video tentang, berhubung saya ini kan ini Pak, kerjanya di bidang cleaning service kan, di bidang cleaning service. Kemudian saya ingin menanyakan kepada Bapak, dan memang banyak kawan-kawan yang bertanya dengan saya, rata-rata kan banyak syarikat yang mengambil pekerja-pekerja masih dalam keadaan belum ada permit Bapak. Nah terus di program rekalibrasi ini kan ada kemudahan untuk membuat permit. Nah kebetulan di bidang cleaning service itu kan dan termasuk Pak. Nah itu gimana caranya atau layakkah apabila syarikat yang bergerak di cleaning service ini untuk membuat permohonan membuatkan permit-permit kepada pekerja-pekerja yang mereka miliki. Oke Pak, ya, minta jadi tanggapannya. begini, kan memang sekarang ini itu hanya 4 sektor ya yang dibolehkan untuk program rekalibrasi, yaitu kilang, perkebun, pertanian, dan construction atau binaan. Nah, sektor jasa perkhidmatan seperti rumah tangga, menjaga kedai, ya, restoran ataupun cleaning itu memang belum atau tidak dimasukkan ya. Ini sebetulnya kalau kita lihat yang sektor yang cukup banyak yang tidak ada permit itu sektor rumah tangga dan cleaning juga ya, Ini yang kemarin kita sudah ini memang belum ada ini ya, belum ada penambahan. Tapi mudah-mudahan nanti kalau memang ada perpanjangan atau ada penambahan sektor, saya kira sektor cleaning dan sektor rumah tangga itu juga perlu dimasukkan dalam program rekalibrasi karena di sektor ini banyak yang kosong kan, banyak yang kosong. Ini memang belum ada penambahan ya. Mudah-mudahan dalam waktu ke depan ada juga dimasukkan sektor ini ya. Terus Bapak, ini saya juga dengar isu-isu atau kawan yang bertanya, gimana seumpamanya syarikat tersebut mendaftarkan pekerjanya dengan istilahnya permit konstruksi atau permit pembinaan, apakah boleh itu Bapak? Nggak boleh karena kalau permitnya katakanlah konstruksi, tetapi dia kerjanya di cleaning, itu sama aja dengan tidak punya permit. Sama saja. Ya, jadi percuma karena itu namanya nanti akan kena penyalahgunaan permit. Ya, karena kan dalam permit itu disebutkan majikannya siapa. Nah, nanti kalau dia kerjanya majikannya construction atau construction tapi dia kerja di cleaning, nah, pasti akan kena angkut juga tuh. Jadi sebaiknya tidak melakukan hal seperti itu. Karena itu nggak ada gunanya juga. Barangkali bayarnya sudah mahal, tapi kalau kena pemeriksaan imigrasi kena juga itu, kena angkut juga ya. Jadi harus sesuai dengan permit itu sesuai dengan bidang kerjanya ya. Jangan pindah-pindah karena itu penyalahgunaan, nanti malah lebih berat gitu Mas ya. Jadi menurut isu-isu ini kira-kira apabila dalam sektor cleaning service atau perkhidmatan ini dibuka, kira-kira persyaratannya itu apa saja Pak? Terus membutuhkan biaya berapa gitu? Nah, kalau ini kan kerajaan Malaysia ya. Kalau yang sekarang ini kan persyaratannya majikannya yang harus mengurus, majikannya dia harus punya kuota, boleh merekrut atau tidak ya. Kalau biayanya ada perinciannya, saya tidak tahu kalau untuk sektor jasa itu berapa. Tetapi yang terpenting adalah bahwa dalam program rekalibrasi ini seluruh biaya harus ditanggung oleh majikannya. Majikannya yang harus ngurus juga. Nah nanti majikannya ini boleh merekrut pekerja asing atau tidak ya. Memang sekarang ini ya kalau sektor cleaning service itu kan belum dimasukkan. Tapi kalau misalkan nanti dimasukkan, saya kira persyaratannya pun sama. Semuanya harus majikan yang mengurus. Dan ini yang sering kita juga teman-teman PMI atau TKI ini kurang memahami.
seharusnya yang namanya permit itu majikan yang harus bertanggung jawab, bukan pekerjanya. Nah, ini yang seringkali salah, sehingga TKI atau PMI ini dia yang ngurus permit sendiri lewat agen-agen itu. Nah, padahal itu pun salah juga, ya. Salah juga. Belum lagi yang ketipu-ketipu kan banyak tuh. Nah, sebaiknya pengurusan permit itu memang bukan sebaiknya, seharusnya yang ngurus permit itu adalah majikannya. Bukan majikan boleh menunjuk agen, tetapi yang bayar itu harus majikannya. Ya, nggak boleh TKI-nya yang ngurus permit itu, nggak boleh. Terus umpamanya ada majikan membayar untuk sementara, membayarkan biaya permit pekerjanya untuk sementara, tapi setelah permit jadi ada pemotongan gaji kepada pekerja itu, misal kata biaya permit berapa tapi ada pemotongan setengah, misalkanlah permit itu 3.000, lepas itu yang 1.500 ditanggung majikan, yang 1.500 ditanggung pekerja, tapi majikan memotong gaji pekerja itu setiap bulannya sesuai dengan nominal yang ditetapkan oleh majikan. Itu gimana pandangan Bapak? Jadi begini, kalau kita bicara aturan, itu semua permit itu menjadi tanggung jawab majikan, ya. Yang ngurus ya majikan, yang bayar juga majikan, itu di seluruh dunia begitu aturannya, ya. Nah, memang kita tahu ada yang tadi udah separuh-separuh katakanlah, yaitu kan artinya kesepakatan antara kedua belah pihak, ya. Tetapi kalau kita bicara aturannya itu harusnya majikan yang ngurus lah, ya. Tapi ya mungkin ada kesepakatan di antara majikan dengan pekerjanya, ya boleh-boleh saja, tetapi ya sebetulnya rugi, ya. Tapi kalau mungkin kondisi tertentu disepakati, ya boleh-boleh saja, karena itu kan kesepakatan antara majikan dan pekerjanya, ya. Terus masih satu lagi Pak, ini yang paling banyak ditanyakan oleh kawan-kawan TKI kita, itu masalah paspor Pak. Banyak TKI kita yang di Malaysia ini yang paspornya mungkin mati atau paspornya hilang, kemudian di musim-musim rekalibrasi ini dia kepengen membuat paspor baru. Nah, itu apakah boleh atau memang ada syarat-syarat tertentu atau gimana Pak? Jadi paspor yang sudah mati, atau masa berlakunya kurang dari 18 bulan, dia boleh ganti paspor sepanjang dia ikut program rekalibrasi. Jadi yang boleh itu ya sekarang ini ya di 4 sektor itu. Kalau 4 sektor itu majikannya mau menguruskan permitnya, paspornya bisa kita kasih setelah majikan dan pekerja itu menandatangani kontrak kerja. Jadi kontrak kerja itulah yang jadi dasar untuk pembuatan paspor. Tetapi untuk sektor-sektor yang di luar 4 itu memang nggak boleh karena pasti tidak akan dapat permit juga gitu loh. Bagaimanapun juga dia tidak akan dapat permit. Jadi daripada ketipu nanti sama agent, lebih baik ya kalau tidak ada majikan yang menguruskan rekalibrasi, ya sebaiknya pulang memang, ya, daripada di sini kosong. Karena situasi ke depan setelah atau semasa pandemi ini pasti Malaysia akan melakukan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap para parti. Jadi daripada nanti masuk depo, katakanlah ya, masuk depo jauh lebih sulit, ya selagi bisa pulang sebaiknya pulang saja. Jangan lagi coba-coba untuk menjadi parti lah, ya. Jadi parti ini sangat disarankan untuk pulang, ya, karena pasti nanti ke depan akan banyak pembersihan terhadap parti-parti ini. Kira gitu. Jadi dalam arti kata, bila ada kata pekerja migran kita memang mempunyai majikan, terus dia mau membuat paspor mandiri, secara mandiri, maksudnya majikan mungkin tak mau menguruskan atau banyak alasan lain lah, itu berarti tak boleh ya Pak? Tak boleh, karena pasti nggak dapat permit. Oh, tak boleh, oke. Pasti nggak akan keluar permitnya. Oke kawan, mungkin sampai di sini dulu perbincangan kita mengenai tentang informasi tentang TKI atau pekerja migran kita yang ada di sini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Salam Gus Ulin Channel. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke.